Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di sebuah kota yang bernama Pergamino, 135 munisipal di Provinsi Buenos Aires, tepatnya di negara Argentina. Kota ini berjarak sekitar 225 km dari ibu kota negara. Seorang gadis muda yang bernama Tamara, dia adalah anak dari Norberto Fabian Nunes, dan ibunya dia bernama Maria de los Angeles Nunes. Pada malam tanggal 6 Januari pada tahun 2012, seorang pria yang bernama Ivan Horteguera atau yang sering dipanggil Pipo mendapat notifikasi dari pacarnya yang bernama Tamara. Ivan saat itu berusia 16 tahun, sedang Tamara dia masih berusia 14 tahun. Ivan dan Tamara menjalin hubungan di belakang orang tua Tamara. Diketahui jika orang tua Tamara telah bercerai dan Tamara dia tinggal di sebuah apartemen bersama dengan ayahnya yang bernama Norberto, yang saat itu dia berusia 47 tahun. Ayah Tamara adalah seorang security di sebuah gedung properti dan biasanya dia akan berjaga tengah malam dan hanya akan kembali pulang pada keesokan harinya. Malam itu Tamara setelah melihat ayahnya keluar rumah, dia langsung menghubungi Ivan untuk datang ke apartemennya. Ivan setelah mendapat SMS dari Tamara, dia pun meninggalkan rumahnya yang terletak di Jalan 512 menuju ke apartemen Tamara. Maksud Tamara memanggil Ivan karena dia ingin menghabiskan malamnya bersama dengan Ivan dan dia akan menyuruh Ivan pulang keesokan harinya sebelum ayahnya pulang ke rumah. Namun rencana Tamara dan Ivan tidak seperti apa yang mereka harapkan. Karena pada pukul 8 pagi, Ivan kala itu masih tidur di samping Tamara dan tiba-tiba Norberto membuka pintu kamar anak tersebut. Di saat dia melihat Tamara sedang tidur dengan seorang pria, dia langsung marah tidak terkendali. Norberto teriak sambil mengatakan, "Keluar kamu dari sini dan kamu harus melompat dari jendela. Jika kamu tidak melompat, saya akan pukuli kamu." Tamara menjerit memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan itu kepada Ivan, dan tetangga apartemen juga mendengar jeritan Tamara dan Norberto, bahkan mereka juga mendengar pecahan gelas-gelas juga lemparan barang-barang dari apartemen tersebut. Beberapa menit kemudian, Ivan ditemukan di dasar lantai apartemen dalam keadaan tidak sadarkan diri. Orang yang melihat jatuhnya Ivan langsung menghubungi ambulan. Namun ketika para medis datang, Ivan telah dinyatakan meninggal dunia. Selain luka di tubuh Ivan karena amukan Norberto, sangat kecil kemungkinan Ivan dapat diselamatkan setelah jatuh dari lantai 7 apartemen. Setelah jasad Ivan dibawa ke ambulan, Norberto juga dibawa ke kantor polisi, namun di sana Norberto tidak ditahan, tapi dia dilepaskan. Hari itu polisi mendapat 3 orang saksi, juga Tamara yaitu anak Norberto, dan mereka semua dibawa ke kantor delegasi. Di sana mereka mengatakan jika korban meloncat sendiri dari jendela apartemen setelah Norberto masuk ke kamar Tamara. Maka kematian korban hari itu dinyatakan sebagai kecelakaan atau kasus bunuh diri. Namun keesokan harinya seorang tetangga yang bernama Rosario mendatangi kantor polisi dan kedatangannya itu akan mengubah semua jalannya investigasi. Rosario mengatakan jika dia mendengar semua dari awal hingga akhir apa yang terjadi di dalam apartemen Norberto. Dia mengatakan jika dia tidak mendengar suara dari Ivan yang menjerit di sana dan berteriak hanyalah Tamara dan Norberto. Dia juga mendengar ketika Norberto mengatakan, "Kamu loncat atau saya pukuli." Setelah mendengar suara Norberto itu, Rosario langsung lari ke beranda dan dia melihat Norberto sedang berhadap-hadapan dengan Ivan. Setelah itu, dia mendorong tubuh Ivan keluar jendela. Rosario melihat jatuhnya Ivan dari jendela hingga ke dasar apartemen.
Saksi lain juga mengatakan jika dia mendengar Ivan memohon kepada Norberto untuk tidak melemparnya keluar jendela. Saudara perempuan Ivan yang bernama Lucia adalah orang yang pertama mendengar jika Ivan telah meninggal dunia. Pagi itu setelah Tamara mengetahui jika Ivan dinyatakan meninggal, dia langsung lari mengambil motorcycle dan pergi ke rumah Ivan. Sesampainya di rumah Ivan, Tamara melihat Lucia di depan rumah dan Tamara mengatakan untuk memberitahu ayah Ivan jika Ivan loncat dari dalam jendela apartemennya. Lucia pun lari ke kamar ayahnya dan mengatakan apa yang terjadi kepada kakaknya Ivan. Bruno, saudara Ivan yang paling tua, dia mendengar apa yang dikatakan Lucia dan dia langsung lari keluar rumah tanpa alas kaki sampai ke tempat kejadian. Sedang ayah Ivan mengambil mobil dan melihat apa yang terjadi di sana. Pada tanggal 7 Februari pada tahun 2012, penyidik di tempat kejadian menyatakan jika kematian korban bukan karena insiden atau kasus bunuh diri. Namun mereka menegaskan jika itu adalah kasus pembunuhan. Jaksa penuntut mengatakan untuk segera dilakukan penahanan terhadap Norberto dengan dakwaan pelaku pembunuhan. 2 hari kemudian, pada tanggal 9 Januari, jaksa penuntut juga menyatakan penangkapan terhadap 3 orang lainnya, yaitu Maria Nunes, mantan istri Norberto, Nestor Nunes, kakak pelaku, dan juga Evangelina, yaitu adik ipar pelaku. Ketiga orang ini diketahui berada di apartemen di mana terjadinya kejahatan. Namun ketiga orang ini memberikan kesaksian palsu di mana mereka mengatakan jika ketika Ivan meloncat dari jendela, Norberto tidak berada di sana, tidak juga berada di tempat kejadian. Namun jaksa memilih untuk mempercayai 2 orang tetangga yang menjadi saksi di pengadilan, yang dimana mereka mendengar dan melihat kejadiannya, dan 2 orang tetangga ini memiliki versi yang sama, walaupun rumah mereka berbeda satu sama lain. Dari hasil otopsi, penyidik juga menemukan jika Ivan mengalami retak di bagian tulang rahangnya, dan keretakan itu dinyatakan sebelum dia terjatuh. Norberto dibawa ke klinik psikolog dan di sana dinyatakan jika Norberto memiliki kecemburuan yang ekstrim terhadap anaknya Tamara. Dan kecemburuannya itu bukan kecemburuan yang normal, namun spesial. Usut punya usut, ternyata Norberto memiliki kecintaan yang di luar batas kepada anaknya Tamara. Bahkan beberapa orang mengatakan jika Norberto sangat obses dengan Tamara. Pengacara Norberto mengatakan jika ketakutan kliennya adalah melihat anaknya hamil, dan dia lebih baik melempar pria itu keluar jendela daripada melihat anaknya hamil. Ayah korban yang bernama Juan Artiguera, dia mengatakan jika Ivan bukan pertama kalinya diperlakukan secara kasar oleh Norberto. Bahkan di suatu kesempatan, Norberto bertemu dengan Ivan di jalan dan Norberto melihat jika Ivan sedang berjalan dengan Tamara, Norberto langsung menganiaya Ivan secara brutal. Dan itu terjadi bukan hanya kepada Ivan, namun kepada semua anak-anak muda yang sedang mendekati Tamara. Bahkan setelah mengetahui jika Ivan menjalin hubungan dengan Tamara, Norberto mendatangi Juan di tempat kerjanya dan mengatakan jika dia masih membiarkan Ivan bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya Tamara, maka semua akan berakhir sangat buruk. Persidangan Norberto dilakukan pada bulan Februari pada tahun 2014. Di sana terdapat 4 penyidik profesional dari kepolisian di kota Buenos Aires. Salah satu penyidik di bidang kriminal menyatakan dengan sangat detail bagaimana kejadian hari itu. Dia meminta kepada hakim untuk memilih 3 hipotesis yang akan dia berikan tentang kematian korban, yaitu bunuh diri, insiden, atau pembunuhan. Lalu dia menjelaskan dari bukti yang telah dia kumpulkan dari tempat kejadian. Di sana dia mengatakan jika Norberto setelah melihat Ivan tidur dengan anaknya Tamara, dia langsung melemparkan segala apa yang ada di dekatnya ke arah Ivan. Ivan lari berusaha mencari perlindungan, namun Norberto menangkap Ivan dan memukuli bagian dagunya
hingga mengalami luka parah. Ivan berusaha menahan darah yang mengucur dari dagunya dan tangan Ivan yang terkena darah itu menahan dirinya di depan pintu. Karena Norberto mendesak Ivan untuk masuk ke kamar tersebut. Norberto mendorong tubuh Ivan untuk masuk ke salah satu kamar di apartemen itu dan mereka berdua berhadap-hadapan hingga ke pinggir jendela. Setelah sampai di dekat jendela, Norberto mengatakan kepada Ivan, "Kamu loncat atau saya pukul." Ivan masih terus menahan dirinya di jendela dengan kedua tangannya dan berusaha menahan dorongan dari tubuh Norberto. Norberto akhirnya memukul Ivan lagi di bagian dagunya hingga Ivan tidak sadarkan diri. Dan di sanalah lalu Norberto mendorong tubuh Ivan keluar dari jendela. Dan akhirnya Ivan jatuh dari ketinggian sekitar 19 meter. Penjelasan dan bukti penyidik ini dikonfirmasi bagian pihak otopsi karena mereka menyatakan jika korban jatuh dalam kondisi tidak sadarkan diri. Maka sangat tidak mungkin jika korban meloncat sendiri, begitu juga dengan tulang rahang yang retak pada korban. Namun yang lebih membuat polemik dalam ruang sidang adalah jaksa pembela yang dimana mereka mengatakan jika saksi dan semua yang terjadi itu telah direncanakan oleh polisi untuk menjatuhkan Norberto ke penjara. Karena jaksa pembela mempercayai jika korban jatuh karena dia meloncat sendiri setelah mengetahui Norberto pulang ke rumah. Bahkan mereka tidak setuju jika Norberto disebut sebagai pelaku pembunuhan. Norberto hanya mengatakan kepada korban untuk dia melompat ke jendela dan dia tidak mendorong korban di sana. Norberto secara jelas mengatakan di pengadilan, "Jika kalian tahu Tamara, pasti kalian tahu siapa saya. Saya hanya ingin dihormati dan dihargai, namun korban telah melampaui batas. Dan jika kalian ingin memasukkan saya ke penjara dengan tuduhan seperti yang dilayangkan oleh jaksa, bukan apa yang saya lakukan. Dan di sini saya menyatakan sebagai orang yang tidak bersalah." Persidangan itu berlanjut hingga 2 tahun kemudian setelah hari kejadian. Pada bulan Maret tahun 2014, Norberto Fabian Nunes dijatuhi hukuman seumur hidup dengan dakwaan pembunuhan dan motif pengkhianatan. Dan hukuman seumur hidup di Argentina adalah hukuman maksimal, yaitu selama 35 tahun penjara. Keluarga Ivan sangat haru mendengar hukuman tersebut dan ayah korban menyatakan kepuasannya mendengar hukuman kepada pelaku. Walaupun rasa kehilangan tidak akan pernah pulih dan anaknya Ivan juga tidak akan pernah kembali, namun setidaknya keadilan telah ditegakkan. Saudara perempuan Ivan yang bernama Lucia juga mengatakan jika kematian Ivan adalah awal mula kehancuran keluarganya. Karena setelah hari itu dia tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarganya. Hari-hari yang mereka lalui seperti hari di mana dia mendapat berita tentang kematian Ivan. Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi di negara Argentina memutuskan jika Norberto Nunes dinyatakan tidak akan bebas sebelum dia menjalani hukuman selama 35 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.